Nah, ketika bergennya muncul, maka akan muncullah para calo-calo. That is the fact, ya. Sebab kalau bahasa Palembangnya ulo tuh. Nah, tukang ulo. Iya, kalau bahasa nggak menterengnya dikit broker. Nah, orang yang berpendidikan, yang cukup mengetahui dan concern dengan masa depan bangsa ini, dapat tampil dan membuat satu gerakan agar kita dapat merekonstruksi sistem kepemilihan pimpinan kita. Tapi ini atau bukan revolusi, Bro. Tergantung cara sudut pandangnya, ya. Kalau saya lihat itu namanya revolusi, memang kenyataannya kita harus merekonstruksi ulang sebenarnya. Mungkin teknis dari revolusi itu kalau rekonstruksi. Salah satunya ada revolusi dalam hal berpikir. Itu dilema kita ketika tahun 98 kita memaklumkan demokrasi sebagai komitmen nasional, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi apa ya? Bolak-balik ya, itulah cerita, ya. Maka stoplah mengatakan pesta demokratis. Karena pesta itu ada cost. Pasti ada cost yang luar biasa. Dan bukan hanya penyelenggara, tapi banyak yang menikmati. Termasuk si broker tadi. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast.com. Konstelasi politik di Sumatera Selatan dalam waktu terakhir ini cukup memanas, Ya. mendekati pilkada serentak. Sebenarnya kan ini gelombang ini sudah dimulai ketika pilpres dan pilpres lalu sudah dilaksanakan dan sudah menghasilkan wakil-wakilnya dan juga pemimpin di Sumsel. Nah, tentunya situasi ini bisa kita ketahui sebenarnya menurut kacamata akademisi, khususnya yang menguasai bidang sosial politik dan juga social engineering, seperti apa sebenarnya kondisinya dan apa harusnya idealnya yang terjadi, dan mungkin bisa kita bandingkan dengan kondisi-kondisi di luar negeri yang memang sama-sama demokrasi, dan kita sebenarnya mencontoh juga di luar negeri. Adopsi. Nah, adopsinya juga kan juga tidak full adopsinya sekarang. Adopsinya sebagian. Belum. Belum sempurna. Hadir bersama saya sore ini Dr. Zulfikri MA. Udah? Ya. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Nazir. Dosen FISIP Unsri, khususnya memang membahas soal makro politik tapi dan kebijakan. Sudah pensiun, ya? Sudah pensiun. Kalau pemikiran tidak ada pensiunnya. Benar. Yang status administrasi. Iya. Pemikiran kata orang semakin tua semakin matang. Benar. Beliau ini juga alumni dokternya dari Universitas Indonesia. Ya. Berapa tuh? 2009. 2009. Nah, ilmu politik. Ilmu politik. Ya. Nah, di sampingnya juga telah hadir bersama saya ini yang terhormat Prof. Heri Yulianti Adesta PhD. Nah, beliau ini banyak melakukan pendidikannya itu, terutama pendidikan tinggi ya, Prof. Ya. Itu di luar negeri. Ya. Semuanya, ya. S1-nya itu di Polytechnic of Huddersfield, Inggris. Ya. Kemudian S2-nya di University of Birmingham, Inggris juga. Dan S3-nya, doktornya di University sama ya, S1 of Huddersfield, Inggris juga. Ya. Jadi memang ilmunya memang ilmu yang dari sumber satunya memang. Benar. Nah, nanti bisa kita mendapatkan pencerahan tentang tapi sebenarnya yang idealnya. Nah, kita mulai dari sebelumnya beliau ini juga dulu mantan profesor dan dekan kuliah of engineering internasional Islamic University Malaysia. Betul, di Malaysia. iya, di Malaysia. Dan 15 tahun. ini sedang menjabat wakil rektor perencanaan dan kerjasama Universitas Indo Global Mandiri (UGM). Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan ini, Prof. Amin. Karena memang pencerahan dari akademis itu harus dibutuhkan. Iya. Barang di gurun yang panas itu, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menyejukkan. Awalnya mungkin dari kuda tidak?
Kalau Unda sendiri melihat kondisi politik kita seperti apa sih Unda? Ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumsel juga bisa. Ya, begini Pak Natsir. Ya. Kita khusus merujuk pada pilkada ya. Nah, pilkada di Sumsel dalam arti pilgub itu akan berlangsung tanggal 27 November. Bulan 11. Tapi penghangatannya sudah dimulai dari sekarang. Udah warming. Pendaftaran aja belum. Pendaftaran nanti tanggal 27 Agustus. Ya, sekarang masih proses berebut tiket. Berebut tiket. Ya. Nah, tapi kita sempat ngobrol tadi, ini kan baru lewat Pilpres sama Pileg. Nah, jadi ini kelanjutan dari yang hangat-hangat sebelumnya itu kan. Ya, memang ya, kita merasakan adanya situasi yang dinamis dalam persiapan pilkada di Sumsel ini ya. Dan itu ditambah dengan pemberitaan di medsos. Kalau bukan hanya media mainstream. Mainstream aja. Iya. Dan saya melihat begini, sebenarnya antar bakal calon itu nggak ada masalah, tapi kan ada pendukung-pendukungnya. Tim sukses, ada buzzer juga kan. Jadi situasi jadi dinamis gitu ya. Jadi ibarat gula itu kan banyak yang berubut. Benar ya. Karena manis. Nah, sekarang yang kita catat itu kan sudah ada pembagian dukungan partai. Ya, dukungan partai. Ada yang sudah dapat tiket, ada yang belum ini, masih ragu-ragu nih. Yang belum ini barangkali yang hafal ya. Ya, hafal. Hafal ya. Jadi secara ini sudah mulai ya, sudah hampir lah begitu ya. Jadi kita perkirakan minimal ada 2 bakal calon. 3. Minimal 2. Oh, minimal ya. Iya kan? Nah, nanti mungkin akan ada 3 calon ya. Nah. Tapi kalau 4 tidak mungkin sebenarnya. Kalau 4 pasang nggak mungkin. Oh, nggak bisa, nggak mungkin. Ya, mungkin 3 lah ya. Nah, saya kira begini, dalam konteks demokrasi, apakah itu pileg, pilpres, pilkada itu biasa-biasa saja, sesuatu yang rutin. Malah di negara-negara lain bisa tiap tahun itu ada pilkada itu. Ya. Berarti masa pemerintahnya 1 tahun sekali. Iya benar. Kalau dia tidak kalau dia itu memperoleh mosi tidak percaya dari parlemen, berarti pemerintahnya bubar, pemilu lagi ya gitu. Dan ternyata itu bisa terlaksana dengan baik. Jarang dihitung. Benar, itulah maksud saya. Sebenarnya itu biasa dengan syarat pihak-pihak terkaitnya itu rasional, penyelenggaranya rasional, pesertanya itu rasional, pendukung-pendukungnya rasional, pemilihnya rasional juga. Dan tidak ada mungkin serangan fajar. Ya, jelas tidak ada itu, karena itu tidak rasional. Hanya saja di kita ya, di Sumsel ini kan dinamisnya itu karena ada yang emosional. Emosional artinya keterikatan kepada unsur-unsur atau elemen-elemen tertentu. Nah, misalnya ya, kalau pilkada di Sumsel kan biasa disebut orang ini calon dari mana, Kumring. Primordialisme. Iya, benar. Misalnya dari mana, Basema. Suku terbesar itu 2 suku itu. Nah, 2 suku itu kan. Nah, ini kan emosional dan itu menambah berita-berita tentang pilkada Sumsel yang dinamis. Tapi menurut saya itu bumbunya juga. Bumbunya. Kalau Pak Nasir lihat ya, dalam sejarahnya pilkada sejak tahun 2015 ya, tidak pernah ada gangguan yang serius pilkada di Sumsel, selalu lancar, ya kan? Jadi kita mencatat kira-kira seperti itulah.
barangkali artinya kalaupun ada ria-ria itu juga dinikmati. Nah, dinikmati saja bumbu ya, bumbunya dinikmati saja. Jadi saya pikir begini, ada yang rasional, ini idealnya, tapi kita belum sampai ke sana. Masih ada yang emosional itu kan, termasuk yang serangan fajar itu. Nah, ini berjarak, masih jauh jaraknya. Nah, seiring dengan proses penyadaran dan pendidikan politik ya, ini kita asumsikan akan makin rasional. Makanya disitulah konteksnya kita bicara tentang rekayasa sosial. Artinya apa? Pihak-pihak terkait di sini semuanya itu memikirkan bagaimana supaya ada proses penyadaran politik, proses pendidikan politik gitu ya, terhadap ya warga masyarakat pada umumnya. Dan pendidikan itu barangkali juga tidak mesti secara formal ya. Oh enggak. Sebenarnya pelaksanaan agama ini juga. Nah, ini kan ditonton orang. Ya. Nah, sepanjang yang kita beritakan itu adalah sesuatu yang positif, itu perlu didengar masyarakat, ya, kemudian menaruh perhatian kepada hal-hal seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampai di komentar awal nih Pak Nasir. Kira-kira seperti itu ya. Apapun yang terjadi di perang, pelaksanaan ataupun pasca pilkada ini sebenarnya jangan juga terlalu dikhawatirkan. Nah, nggak usah dikhawatirkan. Ada prosedurnya, kemudian ada panduannya, ada bumbu-bumbunya. Karena memang kalau ada aturan kan biasanya kan ada selalu pelanggaran. Nah, ada selalu pelanggaran. Nah, itu kan pelanggaran itu karena kita tidak rasional. Ya, kalau ranahnya ya, kalau dia mungkin tentang melanggar etik berarti penyelesaiannya di kode etik. Wah, di kode etik. Pidana barangkali nanti ya pidana, ada etik, ada administratif, gitu kan. Nah, sudah ada bagiannya masing-masing untuk menyelesaikannya itu. Nah, kalau Prof Eri, panggilnya Prof Eri. Iya, panggilnya Eri juga nggak apa-apa. Nah, kalau Prof Eri sendiri lihatnya seperti apa dong kondisinya nanti di Sumsel dan Indonesia secara umum? Baik, terima kasih Pak Nasir sudah mengundang saya di dialog ini. Dan juga kalau saya lihat apa dinamika, saya mungkin ya 2 tahunan lebih sedikit dah pulang ke Palembang ini. Setelah sebelumnya ya 2 tahun terakhir, sebelumnya saya 15 tahun di Malaysia. Dan tadi seperti yang sudah di mantan caleg ini. Mantan caleg. Sudah dikatakan Demokrat. Bukan PKS. DPR RI. Sudah dikatakan bahwa dalam hiruk pikuknya apapun itu yang namanya pemilu ya, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, itu adalah instrumen untuk memakmurkan rakyat. Nah, saya melihat terjebak dalam ritual, saya katakan lagi ritual mekanisme bagaimana menyelenggarakan itu. Kita tidak melihat ke atas lagi bahwa ada hal yang lebih penting, whatever it takes as long as the people happy atau sejahtera lah katakannya. Nah ini, jadi kembali ke mekanisme tadi, kalau saya tuh total 10 tahun saya hidup di UK, anak-anak saya lahir di Inggris juga, itu tidak mungkin terjadi, dan saya pernah mendapatkan perawatan secara serius di rumah sakit namanya Pinderfields karena saya lumpuh total dari T1 T3 ke bawah, jadi saya nggak bisa bergerak, jadi paraplegic namanya. Itu tinggal di rumah sakit selama sekitar 4 bulan sebagai inpatient. Itu tidak 1 peser pun kita keluarkan uang. Artinya memang benar-benar gratis. Betul-betul gratis. National Health Services. Nah, kalau kita bandingkan, anak-anak saya pun gratis juga lahir di sana. Saya orang asing kan di situ, tapi legal di situ tinggal lebih dari 3 bulan. Undang-undang pada saat itu mengatakan akan mendapatkan child benefit.
Nah itu. Padahal kalau kita lihat Inggris itu sendiri kingdom kan, kerajaan. Jadi monarki konstitusional ya statusnya. Tapi di situ rakyat dapat menyuarakan kehendaknya dan tertampung lewat mekanisme. Nah, kalau di sini kita kan sudah berubah nih dari waktu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden pada saat itu yang dilakukan oleh perwakilan kita. Dan itu sangat sesuai dengan harusnya ya. Sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak pilih langsung. Karena begini, saya mengidentifikasikan bahwa ketika rakyat yang berbagai macam tingkat pendidikannya dan wawasannya diberikan hak untuk memilih, itu bagus. Tetapi rakyat kita sebagian besar berada pada ambang yang di bawah kemampuan minimum, baik secara pendidikan maupun secara kemampuan finansial, sehingga ada bargain di situ. Nah, ketika bargain ini muncul, maka akan muncullah para calo-calo. That is the fact, ya. Sebab kalau bahasa Palembangnya ulo itu. Tukang ulo. Iya, kalau bahasa nggak menterengnya dikit broker. Nah, inilah sebenarnya penjelmaan dari perwakilan tadi, ya kan? Faktualnya seperti itu. Unofficial, dilarang, diawasi, tapi yang ngawasi sama yang melarang sama main. Nah, itu nggak akar masalahnya, Pak. Jadi saya tidak terbatas pada menghimbau, himbauan lewat, Pak. Menghimbau begini-begini. Nah, kita harus merekonstruksi baru. Itu ada makluman, Pak, juga lewat, Pak. Lewat mau diajak. Karena yang menjalankan itu pun terlibat dalam proses itu. Sehingga apa yang saya bayangkan tadi termasuk dalam rekayasa sosial, dalam hal merekonstruksi cara kita untuk memilih pimpinan. Tidak kurang dari Ridwan Kamil sudah mengatakan bahwa kalau sistem pemilihan kita seperti yang sekarang ini, maka tidak akan terpilih pemimpin yang mumpuni. Yang kita terpilih adalah orang yang populer, orang yang disukai. Terlepas dari apa yang dikatakan Dr. Zul tadi, bahwa itu apakah itu pendekatan kesukaan primordial atau kesukaan bentuk lain, tanpa memikirkan apakah yang bersangkutan mampu atau tidak mampu. Termasuk identifikasi ya, politik identitas. Ya. Betul. Nah, jadi untuk meredam hal seperti itu, maka harus ada rekonstruksi, ada rekayasa politik yang membuat kita dapat keluar dari lingkaran jebakan ini gitu. Nah, seperti apa itu? Kita harapkan orang-orang yang berpendidikan, yang cukup mengetahui dan concern dengan masa depan bangsa ini dapat tampil dan membuat satu gerakan agar kita dapat merekonstruksi sistem kepemilihan pimpinan kita. Tapi itu atau revolusi, tergantung cara sudut pandangnya ya. Kalau saya lihat itu namanya revolusi, memang kenyataannya kita harus merekonstruksi ulang sebenarnya. Mungkin teknis dari revolusi itu kalau rekonstruksi. Salah satunya ada revolusi dalam hal berpikir misalnya. Kalau kita bicara mengenai pendidikannya, sebenarnya tidak kurang dari seorang Nelson Mandela mengatakan, education is the most powerful weapon which can be used to change the world. Jadi kata-kata to change the world, jangankan hanya merubah negara, merubah dunia pun bisa. Jadi dalam hal ini kita para cendekiawan harusnya bersuara bersama-sama, berhimpun, bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok per kelompok, akan tetapi lebih kepada masa depan Indonesia beyond yang namanya Indonesia emas. Saya sendiri tidak bisa membayangkan yang dikatakan emas itu emas apa gitu. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Emas yang Jawa, emas yang perhiasan. Betul. Ada yang nyebut Indonesia cemas dan itu sesuatu yang tidak well divine ya. Yang itu karena gini,
saya amati setelah saya membandingkan, saya total 25 tahun ya berada di luar, hampir lebih mendekati separuh dari lebih dari separuh dari hidup saya gitu. Kurang lah dari separuh ya, dan 62 sekarang umurnya. Itu bahwa mereka yang menikmati kesejahteraan itu umumnya tidak terlampau mengatakan demokrasi. Kita masih hiruk pikuk dengan demokrasi, padahal demokrasi kita itu saya pandang sudah direduksi sedemikian rupa agar one man one vote, dan one vote there is a price, ada harganya itu. Nah, kalau akan begitu terus, maka akan muncullah terus-terusan begitu-begitu. Saya ini lahir di Sungai Batang, di Sungai Grong. Di Sungai Grong, ya. Sungai Grong itu masuk Muba kan dulu ya. Jadi karena kami berlima beradik itu lahir di situ semua, saya tahu, dan kami pernah sebentar di Sungai Batang, tinggal kemudian selama masa remaja saya ada di Jalan Meru selanjutnya. Saya melihat dari sejak oplet ketek sampai dengan oplet online sekarang, transportasi online, seliweran kabel-kabel itu masih dari zaman ke zaman nggak pernah muncul. Berganti kepala daerah, berganti segala macam, tidak ada yang signifikan. Itu sudah di bawah tanah semua. Sudah di bawah tanah semua sekarang. Orang di tempat-tempat, dan bisa dilakukan. Tetapi karena memang dalam siklus 5 tahunan ini seorang pemimpin itu tidak diberikan KPI, tidak diberikan key performance indicator, atau tidak disebut indikator kinerja utama yang rigid, sehingga mereka akan melenggang aja, Mas, mau semau-maunya dia gitu. Keberhasilan atau kegagalan, ya, bahan evaluasi harus. Betul, dan itu harus merupakan kontrak di awal. Kita nak katakan di perusahaan swasta ya, macam saya itu selama di Malaysia itu bukan pegawai, artinya memang dosen tetap, akan tetapi kita dievaluasi setiap panjang kontrak kita. Kalau saya perform, maka di ujung dari satu periode saya akan ditanyakan mana KPI-nya. Kalau enggak, nanti ini saya akan dikasih cuma 1 tahun kontraknya, akan dikasih 2 tahun atau maksimum 3 tahun. Walaupun kita tetap ya. Walaupun kita nama satu dosen tetap, sehingga akan memenuhi ini buktinya. Nah, maksud saya tadi disebutkan oleh Dr. Zul bahwa kalau di luar tidak cukup sampai 1 periode sudah berganti, Ya. Dan itu cost cost dari mengganti itu tidak besar gitu. Maka stoplah mengatakan pesta demokratis, karena pesta itu ada cost, pasti ada cost yang luar biasa, dan bukan hanya penyelenggara tapi banyak yang menikmati, termasuk si broker tadi. Jadi apa namanya kalau bukan pesta demokrasi itu? Katakan itu mekanisme menjalankan bagaimana, dan itu bukan pesta, menurut saya satu mekanisme rutin yang tidak harus banyak mengeluarkan uang at minimum cost, tetapi dapat memberikan pemimpin yang bermutu. Nah, carilah instrumen itu sehingga nantinya ke depan kita bukan hanya orang yang bisa dengan influencer mini hebat gitu. Terus terang, ketika Pak Jokowi kemarin tanggal berapa ya di Lampung itu mengatakan kita sangat miris, dia mengatakan miris itu tidak tepat sebagai seorang kepala negara, karena dia bertanggung jawab itu dengan ranking pendidikan dan kesehatan kita yang masih jauh di bawah. Apalagi dia juga punya janji ada Oh, polisi iya. mental. Iya. Polisi mental kan Apa ya hasilnya? Kalau ada tadi yang indikasi Iya. itu bisa berkurang. Jadi saya menghimbau teman-teman akademisi terutama yang melek itu, mari kita bersama-sama bukan untuk kemudian melakukan sesuatu yang luar dari hukum, tapi mengedukasi, menawarkan sesuatu untuk kebaikan masa depan bangsa. Jadi kita tidak muter-muter di situ, Pak. Begitu kita lihat bahwa kita tahu ini terjadi, marilah saudara-saudara sekalian kita bersaudara. Tidak mempan itu, Pak. Tidak mempan. Kecuali kita merekonstruksi ulang mekanisme kita. Kalau seorang yang berani menekan dirinya itu, apa modal kau? Bukan modal uang, bukan modal kapital, modal kemampuan, track record, kemampuan dia. Dan kalau tidak mampu pada suatu periode tertentu, jangan teruskan. Udah tutup close gitu.
Itu loh Pak Nasir. Di situ mengintel bangsa kita kan. Betul. Kalau Jepang kan kalau dia gagal mundur. Akan mundur Kalau kita pasti. ini kalau dia gagal akan maju lagi. Maju lagi. Bahkan yang sudah cacat pun, Iya. yang cacat secara hukum, cacat secara ini akan maju lagi dan tidak ada rasa malu untuk itu. Sebab dianggapnya sudah itu makan satu mekanisme yang memang sudah bisa dia tukar menukar gitu. Nah, ini Dok, ini katakan disebutkan bahwa sebenarnya sistem itu kurang bagus, Mbak. Ditambah lagi SDM-nya yang memang juga mengikuti. Ya. Kira-kira seperti apa sih? Iya. Ini. Kalau sistemnya bagus, mungkin orangnya kurang bagus kan orangnya harus. Kita ini terlanjur, ya, terlanjur memaklumkan demokrasi sebagai komitmen nasional di tengah-tengah masyarakat yang masih tradisional. Tahun 98 itu, ya, karena apa namanya, ingin berubah dari era Orde Baru langsung ngomong demokrasi, ya. Menurut para ahli begini, demokrasi baru akan mensejahterakan, seperti kata Prof. Eri itu ada syarat-syaratnya. Pertama, well educated. Ya memang untuk masyarakat yang sudah terdidik. Nah, ya terdidik itu ya punya wawasan gitu ya, dan bukan dalam pengertian. Saya ingatkan sebentar, maaf saya interjeksi sebentar. Pendidikan tidak sama dengan memiliki gelar, Pak. Tidak sama. Jadi tidak sama dengan yang memiliki ijazah. Banyak orang yang memiliki ijazah tapi tidak ada kemampuan cara educatednya, tidak ada, tidak muncul. Punya wawasan atau literasi? Punya wawasan dan kemampuan secara apa namanya, ilmiah untuk melihat sesuatu. Jadi tidak bisa dibutuhkan hanya ini jazahku S1 S2 S3, tidak laku. Karena tahu sendiri sekarang profesor kan lagi ngetren sekarang. Nah, itu dia. Semua. Kenapa? Karena masyarakat kita yang terlampau melihat itu sebagai suatu yang sifatnya pencitraan ujung-ujungnya. Gitu loh. Jadi intinya itu well educated, terdidik. Nah, yang kedua, secara ekonomi memang sudah relatif mapan. Walaupun masih banyak kemiskinan ya. Oh iya, ya itulah. Pemerintah mengatasi kemiskinan. Kalau kita pakai ukuran ekonomi, mantan Wapres Budiono dulu pernah ngomong, demokrasi di Indonesia baru akan bermanfaat, seperti kata Prof. Eri tadi itu, mensejahterakan. Baru mensejahterakan rakyat kalau pendapatan per kapita Indonesia sudah 6.000 US dollar. Nah, 6.000 US dollar itu berarti dikali 17.000, kemudian dibagi 12. Nah, kira-kira 7 juta per bulan. Kalau kita masih 3,5. Nah, masih 3.500, 4.000 lah ya. 50%. Lah iya. Artinya itu begini Pak Nasir, kalau orang sudah tidak memikirkan perut lagi, dia akan memikirkan hak yang lebih abstrak, itu kan itu ya. Misalnya hak untuk bersuara. Kenapa dia tidak mikirkan perut lagi? Nah, sekarang kenyataannya pendapatan per kapita Indonesia kan rata-rata 3.500 sampai 4.000 US dollar. Bahkan ada yang jauh kurang dari itu kan. Nah, kemudian ketika terjadi pilkada diiming-imingi, ya masuk akal juga. Nah, tapi dalam pengertian demokrasi itu tidak sehat. Nah, itu dilema kita ketika tahun 98 kita memaklumkan demokrasi sebagai komitmen nasional. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi apa ya? Bolak-balik ya itulah cerita ya. Nah, jadi kalau ini kan sebenarnya Prof. Eri kan habisnya di Inggris tuh, di Malaysia. Sebenarnya mereka negara monarki. Betul, dua-duanya. Walaupun pemilihan perdana menteri itu kalau demokrasi Ya. Nah, artinya mungkin justru di negara
negara yang monarki demokrasi lebih baik atau gimana kira-kira? Kalau saya lihat itu tidak ada satupun ya di dunia ini yang saya pahami memiliki yang bagus dan yang jelek. Susah kita membandingkan secara itu karena ininya barometernya agak beda ya. Tapi kita itu terlampau jauh terbius dengan kata-kata demokrasi, sehingga ketika kita mengadopsi itu maka dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu membajak istilah demokrasi ini untuk dijual, dijadikan komoditas. Komoditas ini di level atas dia bergenengnya kepada negara-negara sekitar, tapi di level akar rumput, di level rakyat-rakyat jelata itu menjadi komoditas juga yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi sebutnya ulo tadi. Nah, kalau bahasa Palembangnya, ya kan mereka akan menghimpun itu kan. Ya, artinya pada satu level ke atas lagi dan level ke atas lagi, dia akan menjadi komoditas jual beli transaksional gitu. Nah, itu betul, betul. Ada transaksional di situ. Nah, ini yang menyebabkan kita susah untuk mengukur. Kalau Pak Nasir coba ya secara iseng-iseng atau sedikit kecil-kecilan survei bagaimana rakyat kita hidup, itu mereka rata-rata tidak punya pembanding, ya kan? Bagaimana di balik situ, katakanlah Vietnam ya, bagaimana tinta yang barusan yang jauh, mereka yang jauh di bawah kita dan pernah dibom habis sama Amerika kan. Nah, jadi tadi GDP ya tadi ya bicara. Itu juga belum satu barometer, saya nggak yakin itu. Kita naikkan GDP, kalau ketimpangan ini terjadi sangat luar biasa, apakah jaminan bahwa akan ada keadilan di situ? Padahal jelas-jelas Pancasila itu sudah mengunci dengan nomor sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di UK itu satu kata saja disebutnya dengan equal opportunity. Nah, jadi yang saya tahu ketika saya hidup di sana itu, equal opportunity menjamin agar setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama, tidak berdasarkan apa saja. Tetapi di lain pihak, pemerintah menggunakan itu sebagai alat untuk membuat disparitas pendapatan itu nggak tinggi. Jadi saya berikan satu contoh aja. Cleaning service saya dulu yang menservis toilet, bersihkan jendela, bersihkan rumah segala macam, datang setiap 3 hari sekali. Itu suatu pagi dia bilang, sorry, I will not be coming for the next 3 weeks. Where are you going, Margaret? I'm going to have holiday. Where? I'm going to southern Spain, Spanyol, Spain di selatannya. What are you doing there? Playing golf. Bayangkan nggak? Seorang cleaning service pergi ke negara lain untuk main golf. Betapa cerminan bahwa antara disparitas antara yang paling kaya sama yang paling miskin itu tidak banyak gapnya. Nah, tugas pemerintah itu menutup gap itu. Kalau kita ini kan kata lagu Omai Rama itu kan yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Nah, itu dia. Ya, jadi saya agak sedikit pesimis melihat GDP sebagai instrumen untuk dijadikan pengukuran kemakmuran suatu bangsa. GDP oke, tetapi tidak cukup itu. Harus ada mekanisme lain yang menyebabkan bukan pemerataan dalam sama rasa bukan, tapi justru tidak adil. Jadi betul tidak adil. Nah, jadi harus ada pemerataan dalam hal kesempatan dan juga membukanya menutupnya, merapatkan gap ini tadi. Nah, bayangkan kalau misalnya gap itu sudah rapat, orang nggak bisa lagi memodali itu tadi untuk pilkada ulo-ulo tadi akan mati dengan sendirinya. Ulo akan kita berdayakan menjadi apa gitu ya, mungkin jadi naga baru gitu kan. Yang jelas betul. Nah, itu anak-anak ular ini kan, anak-anak naga ini kan berkeliaran jadi ulo tadi. Nah, jadi itulah Pak Nasir. Jadi saya harap sekali gerakan ini mungkin
Sumatera Selatan akan take a lead, akan menjadi, asal ada orang yang getol tanpa putus asa, tidak cukup di podcast saja, tapi membuat satu gerakan nyata, move politik, move secara sosial, dan mencoba untuk mengedukasi bahwa jaminan itu akan terjadi pada masa kehidupan dia mungkin tidak terjadi, akan tetapi a giant step itu mulai dari small stone, small step, kata pepatah Cina kan. Jadi kita harus mulai, biarkan bergulir, bahwa kemudian kapan akan terjadi kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kembali ke penampilan Prof. Eri tadi kan sebenarnya kan yang identik itu kan ada penguasa pemerintah di Inggris, Ya. di Malaysia, mereka yang mengusahakan itu. Komitmen pemimpin. Nah, itu kan sebenarnya tidak mesti diminta berarti. Mereka yang menyediakan fasilitas berobat gratis. Kalau kita kan dijanjikan kan, dijanjikan ada pengobatan gratis, tapi ternyata kita berobat tidak gratis itu. Mas kita banyak masalah itu. Iya, itu kan tujuan atau apa ya, yang pertama dilakukan oleh bakal calon atau nanti yang menjadi calon itu kan istilahnya itu menuju, nah, menjanjikan. Ini juga propaganda. Kalau saya menang, Iya. Nah, ini juga beda dengan negara yang demokrasinya sudah mapan. Di negara yang demokrasinya sudah mapan, mereka itu menawarkan program yang masuk akal, yang realistis, dan itu dicatat oleh masyarakat, gitu. nanti kita dirilis saja kan? Dilihat, Oke, ini benar, sudah oke. iya. Kalau tidak oke, Nah, kita yang tadi kemarin. benar, periode berikutnya dia tidak akan terpilih. Jadi bagi pemimpin itu, tadi disinggung Dr. Prof. Eri tadi, amanah, benar itu. Jadi demokrasi itu memang baik, asal gitu ya, asal pemimpinnya itu lahir dari pemilih yang rasional. Jadi begini, saya terpilih, ya, saya terlanjur menjanjikan 1, 2, 3, kemudian saya terpilih, otomatis ada semacam inner mechanism di dalam diri saya. Saya harus melaksanakan yang 3 itu, ya. Kalau tidak, saya tidak akan dipercaya lagi oleh pemilih, dan pemilu berikutnya saya tidak akan dipilih lagi. Jadi ada itu yang disebut amanah. Tapi benar, iya. Tapi dalam masyarakat yang tidak atau yang belum rasional, masih emosional, yang penting kan menjanjikan, ya. Dan janji itu, karena janji itu dia terpilih bukan karena janji itu bagus, tapi karena yang faktor lain, basis etnis misalnya, primordialisme misalnya, mungkin serangan fajar juga. Otomatis dia tidak punya apa namanya kewajiban, iya, benar, cash and carry. Jadi sudah dibayar, iya, sudah. Nanti terserah saya. Kira-kira. Jadi di dilema kita tuh, ya berkisar di sekitar itu terus, ya. Nah, saya itu ya, bagi saya harus rasional. Yang penting rasional. Benar ya, pemilih semua yang terkait itu, ya semua. Yang mengawal, Ya. negara termasuk pemilih. Iya. Karena ini kan sebenarnya kalau pemilihan kepala daerah itu kan sudah lama paketnya. Benar. Ada pengawas, ada pemantau. Jadi dalam demokrasi itu Pak Nazir, ada semacam seleksi alam, iya. Dan itu tuh berjalan. Pemimpin yang tidak amanah, tidak baik, pasti akan jatuh. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ada mekanisme, ya. Terkadang menunggu jatuhnya terlalu lama. Itu. Soalnya biasa jatuh.
Kadang-kadang tidak puas 2 periode ya. Gitu ya dah. Kalau sebagai penutup nih bro, apa kira-kira yang mau sampaikan terkait dengan pilkada di Sumatera Selatan nih bro? Yang mungkin bisa menjadi apa? Bahan pemikiran bagi para calon, penyelenggara, pengawas, juga pemilih gitu. Oke. Ketika seorang pemimpin terpilih, sebenarnya dia harus punya kontrak ya dengan konstituennya, atau katakanlah kalau sudah dia terpilih menjadi lebih masyarakat yang dia bukan konstituen lagi, karena konstituen yang mengantarkan dia untuk jadikan itu kan. Itu harus ada pengawasan yang langsung kepada yang bersangkutan terhadap janji-janji dia, dan kalau memang janji tersebut kelihatan tidak akan pernah tercapai, stop tengah jalan. Harus berani begitu, banting setir. Jadi ke depan nanti kita akan berbicara mengenai IKU, indikator kinerja utama, Pak Nasir. Ya, kalau KPI kan bahasa Indonesia IKU. Kalau itu sudah tercapai, saya rasa para pemimpin itu akan terseleksi secara alamnya, yang mampu atau tidak mampu. Dan itu kita di tataran terendah ya. Kalau Iya. di desa itu kan ada RT, Betul. ada kepala Betul. desa, Betul. ada bupati. Iya, itu dimulai. semua itu. Iya, betul. Jadi jangan sampai lolos terus gitu. Coba lihat sekarang dari pemimpin-pemimpin kita, berapa banyak janji politik yang tercapai yang dilakukan dia. Kita lihat bisa diinventaris itu kan. Terjadi enggak? Gitu. Nah, kalau tidak terjadi, wajar bagi dia untuk tadi kalau ada instrumen mosi tidak percaya ya didugurkan gitu. Nah, kita tidak punya itu. Biarkan dia melenggang sampai 5 tahun, kemudian nanti janji lagi gitu. Janji lagi ya. Punya peran siapa itu? Nah itu, jadi harus ada Apakah independen atau memang mestinya itu terserah dengan bagaimana membuatnya nanti ya. Tapi harus ada satu unit kerja atau satu lembaga tertentu yang mengawasi sesuai dan mencatat apa yang dijanjikan. kalau Jadi produksi barang itu barangkali pasca penjualan ya? ya, kalau kita kan nggak ada itu, nggak pernah ada. Jadi kita terpilih, udah jalankan aja roda rutinitas itu, mulai ngocak-ngocak anggaran istilahnya kan, mulai main sini main situ main sini. Akhirnya kalau lolos ya lolos, selamat. Kalau tidak lolos ada KPK, ada kejaksaan, ya ada kepolisian, ya ada instrumen itu. Tapi jangan sampai ke situ. Begitu ada gelagat, jadi pencegahan itu lebih awal. Efek deterrennya itu harus ada. Secara dini ya? Sebelum, ya katakan ya, makanya 100 hari pertama kita gembar-gemborkan kan, iya kan? Tapi nggak ada apa-apa. 100 hari pun tidak berjalan pun sudah jalan terus sampai 5 tahun selamat gitu ya. Kecuali kalau ada sesuatu di tengah jalan. 5 tahun mungkin perlu Janji lagi. waktu lagi. Tuh. Beri saya waktu untuk membuktikan. Itu. Jadi Pak Nasir, ke depan ini saya rasa suatu langkah baik kalau masyarakat itu mulai berani keluar dari zona nyaman masing-masing, yang sudah terbiasa dapat uang itu, bahwa ada cara lain yang kita dapat menyelamatkan bangsa ini. Yang lebih mulia. Ya, Luas ya, menjadi bangsa betul, ya. betul. Karena apa? Karena kita mulai dari sesuatu yang kecil-kecil yang bisa nantinya menjadi suatu hal yang diadopsi oleh yang lain gitu ya. Siapa sih yang tidak mau baik di dunia ini kan? Kecuali orang-orang rakus yang pengen dia mempertahankan eksistensi dia dan terus berada di zona itu gitu. Banyak yang begitu Pak Nasir. Jadi itulah kembali Itu sangat banyak. sangat banyak. Jadi ini mau tahun depan ini aku tunggu lagi bagaimana terjadi lagi kan. Nah, bagi saya yang sudah dapat komparasi, alhamdulillah saya bisa mengcompare dari beberapa negara tersebut. Contohnya di Malaysia. Malaysia itu kan penduduknya 30 jutaan, tak banyak. Tapi lebih dari 10% itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang masih pakai paspor Indonesia, bukan orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara. Bukan. Ilegal dan legal. Ada yang tidak sampai ke sana sudah mati tengah laut. Ada yang ketangkep, ada yang ini. Bodohkah mereka untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik? Konyol apa mereka? Enggak kan? Mereka tahu di sana menjanjikan masa depan mereka. Ada harapan di situ. Nah,
Tapi kita kan nggak pernah memikirkan hal itu terhadap apa namanya negara dan bangsa ini, rakyat kita itu. Saya melihat sangat senjang sekali dan jauh dari apa yang dicita-citakan dalam amanat pembukaan Undang-Undang 45 dan juga Pancasila pasti. Karena cobalah kita contoh dienakkan, ambil contoh yang depan mata aja lah, penggunaan ojek online ini. Kalau kita lihat mereka itu kualitas hidupnya udah nggak ada lagi, Pak. Hampir nggak ada, mereka bergadang situ jauh dari keluarga segala macam, hanya untuk dikejar. Bedanya dulu kan kita di bawah todongan senjata mungkin ya, ditakut-takutin. Sekarang enggak, di bawah todongan insentif. Ya itu, mereka nginep di situ, bermalam di situ, kadang-kadang pulang seminggu sekali ketemu anak. Bagaimana keluarga familinya, keluarganya. Dan ini akan bergulir, membesar. Akhirnya akan menjadikanlah bangsa kita ini menjadi bangsa yang terpuruk itu secara keseluruhan, kecuali yang bisa selamat. Makin terpuruk karena nilai-nilai, kan kita sebagai human sendiri juga membentuk makhluk sosial ya, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial kita ke atas satu step keluarga, di atas keluarga mungkin ada RT, RW dan seterusnya. Coba kita lihat, amatilah secara sosial kehidupan rekan-rekan kita yang kerjanya tidak masuk peri kemanusiaan. Kalau saya lihat itu tidak kemanusiaan itu. Betul. Sementara orang duduk di kantor yang punya itu ongkang-ongkang duit yang ngejar dia. Iya. Menikmati, betul. Tapi kalau saya itu perkuat masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini bukan golongan yang bukan perpanjangan tangan pemerintah, bukan perpanjangan tangan kelompok-kelompok bisnis, tapi masyarakat, golongan-golongan yang memang tumbuh berkembang dari masyarakat. Misalnya, ya, kami dari akademisi, Nasir dari media, itu sama-sama punya komitmen memviralkan. Kalau ini sudah relatif kuat, otomatis bisa jadi meningkatkan leverage-nya, iya, menjadi penyeimbang bagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tingkat atas itu. Perkuat masyarakat sipil, itulah kira-kira. Dan satu lagi, hal ini ongoing, Pak. Nah, tidak bisa hanya sekali one shot gitu. Benar. Ini proses yang berkelanjutan, terus bersinambungan. Mungkin pada masa kehidupan kita nggak terjadi gitu. Tapi ke depan tuh harus ada orang-orang yang meneruskan itu, langkah-langkah itu. Betul. Jadi kita harus mulai dari sekarang, dari ada yang sekarang, dan orang-orang yang concern dengan nasib bangsa ini. Mulai sekarang itu karena kita mengikut pilkada Sumsel ini. Nah, ya. Oke, barangkali demikian perbincangan kita, Prof. Baik. Ya. Ya. Artinya memang sebenarnya kan juga yang bisa dikurangi itu pesan-pesan moral itu. Terkadang kita ada moral itu yang masyarakat, kalau ada yang memberi amplop, ambil amplopnya dan pilihlah yang sesuai dengan ini kita. Tapi sebagusnya kan jangan ambil amplop dan jangan pilih orangnya. Dan karena kalau kita ajarkan yang seperti itu kan semakin rusak. Iya. Jadi amplopnya tidak kan. Apalagi hasil pilihan terakhir itu katanya para calon itu banyak ditipu oleh pemilih. Dia menabur 1000 amplop, suaranya hanya 100. Hasilnya makin rusak gitu. Jadi hasilnya rusak, masyarakatnya rusak. Kalau dia terlibat dengan cara mengeluarkan uang itu, berarti dia juga sudah punya intensi, punya nawa itu yang tidak betul juga. Nah, itu masuk kategori tidak terdidik. Walaupun dia itu bos, ya. Dia tidak terdidik. Demikian perumahan dan kita nanti akan menghasilkan gubernur, bupati dan wali kota yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh iya, Bisa menjaga kesinambungan. Benar. Dan sebagai penguasa mereka bisa memberikan fasilitas hak-hak dan tidak perlu diminta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.